Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Setiautama dengan NIM terakhir 093. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 4 yang berjudul Sejarah Penulisan Al-Quran di Indonesia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki posisi sentral dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, ia tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi juga ditulis dan dicetak dalam berbagai mushaf. Seiring perkembangan zaman, penulisan Al-Quran mengalami transformasi besar, termasuk dalam hal bentuk dan standarisasi huruf, tanda baca, dan gaya penulisan. Salah satu standar penulisan yang diakui secara luas adalah Rams Utsmani yang berasal dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Rams ini disepakati para sahabat dan ulama serta dijadikan pedoman dalam penyalinan mushaf Al-Quran di seluruh dunia Islam. Baik, penulisan Al-Quran di Indonesia terhadap kaidah Rams Utsmani. Penulisan Al-Quran di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi bentuk, standar, maupun sistem pengawasan. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia adalah kesesuaian terhadap kaidah Rams Utsmani, yaitu sistem penulisan yang diadopsi sejak masa Khalifah Utsman bin Affan dan telah menjadi standar baku dalam penyalinan mushaf di dunia Islam. Di Indonesia, penerapan kaidah Rams Utsmani dalam penulisan mushaf mulai mendapatkan perhatian serius sejak tahun 1980-an. Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Lajnah Penasihat Mushaf Al-Quran atau yang disingkat LPMQ yang bertugas memeriksa dan mengesahkan mushaf sebelum dicetak dan diedarkan secara luas. Dalam praktiknya, masih ditemukan mushaf-mushaf cetakan yang menyimpang dari standar Rams Utsmani. Beberapa bentuk penyimpangan yang kerap terjadi antara lain adalah hilangnya bagian huruf tertentu seperti ba, ta, dan ya, serta ketidaktepatan dalam penempatan tanda baca syakal. Kesalahan ini seringkali muncul akibat lemahnya pengawasan di luar institusi resmi atau karena kurangnya pemahaman penerbit terhadap kaidah penulisan Rams Utsmani. Meskipun begitu, Indonesia tetap tergolong sebagai salah satu negara yang cukup disiplin dalam menerapkan standar penulisan Al-Quran. Terdapat 3 jenis mushaf standar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat, yaitu mushaf standar Utsmani untuk masyarakat umum, dan mushaf standar Braille untuk tunanetra, dan mushaf Bariyah yang diperuntukkan bagi para penghafal Al-Quran. Semua mushaf ini mengacu pada pedoman Rams Utsmani yang ditetapkan oleh LPMQ. Berikut identifikasi kesalahan penulisan mushaf yang menyimpang dari kaidah Rams Utsmani. Meskipun Rams Utsmani telah diakui secara luas sebagai standar penulisan mushaf Al-Quran, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan terhadap kaidah-kaidahnya, terutama dalam cetakan mushaf yang beredar di Indonesia dan Malaysia. Penyimpangan ini bukan hanya berimplikasi pada kesalahan teknis dalam penulisan, tetapi juga dapat berdampak pada makna dan pemahaman teks Al-Quran sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian kesucian mushaf. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum terjadi adalah kesalahan dalam bentuk huruf. Dalam kaidah Rams Utsmani, setiap huruf memiliki bentuk dan posisi yang khas sesuai tradisi penulisan sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi, dalam beberapa mushaf cetakan modern ditemukan penggunaan bentuk huruf yang tidak sesuai atau bahkan penghilangan sebagai unsur huruf seperti titik-titik pada huruf ba, ta, nun, dan ya. Hilangnya tanda ini bisa mengubah bacaan secara drastis sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membaca dan memahami ayat. Selain itu,
Ketidaktepatan dalam penggunaan tanda baca syakal juga menjadi permasalahan penting. Ras Utsmani memiliki aturan ketat mengenai letak harokat, fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tanwin yang berfungsi untuk membimbing pelafalan yang benar. Dalam beberapa kasus, tanda baca diletakkan secara sembarangan atau tidak dicantumkan sama sekali. Hal ini tentu menyulitkan pembaca awam, terutama anak-anak dan mu'alaf yang masih dalam tahap belajar membaca Al-Quran. Sejarah perkembangan penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia dimulai dari kerajaan Islam pertama di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai. Diperkirakan penyalinan mushaf di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-13. Mushaf tertua yang masih ada saat ini diperkirakan berasal dari akhir abad ke-16. Meskipun bukti fisik dalam mushaf-mushaf tersebut sebagai besar telah hilang karena usia dan kondisi iklim, mushaf Al-Quran mulai lebih banyak ditemukan di Nusantara pada abad ke-17 dengan beberapa di antaranya ditemukan di Belanda, Malaysia, dan di Bali. Pada abad ke-18 penyalinan mushaf dilakukan di kesultanan besar seperti Banten, Cirebon, dan Surakarta. Seorang penyalin bernama Abdullah Al-Jawi menyalin mushaf tertua abad ini dari Tidore pada tahun 1731. Pada abad ke-19, teknologi percetakan mulai dikenal di Indonesia dengan penggunaan litografi yang memungkinkan pembuatan mushaf dalam jumlah yang lebih besar. Mushaf litografi yang paling terkenal di dunia berasal dari Palembang dan dicetak pada tahun 1848 Masehi. Ulama-ulama setempat menashih mushaf lainnya menggunakan model cut Bombay. Mushaf-mushaf dicetak oleh beberapa penerbit pada awal kemerdekaan seperti Salim Nabhan di Surabaya dan Abdullah bin Afif di Cirebon. Sejarah penulisan mushaf di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang umat Islam dan dalam menjaga kebenaran dan kemurnian ajaran Al-Quran ini, menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak termasuk ulama, pemerintah, dan masyarakat luas dalam menjaga warisan suci tersebut, mulai dari penyalinan manuskrip di Kesultanan Nusantara hingga pencetakan mushaf modern dengan pengawasan ketat. Baik, poin-poin yang bisa kita ambil dari materi tersebut adalah sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia berawal dari abad ke-13 ketika Islam mulai menyebar di Nusantara. Penyalinan Al-Quran pertama kali tercatat di wilayah Pasai, Aceh, di ujung utara Pulau Sumatera. Tradisi penyalinan ini terus berlanjut hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan ribuan mushaf tulis tangan tersebar di beberapa daerah. Pada pertengahan abad ke-19, teknologi cetak mulai masuk ke Indonesia. Mushaf Al-Quran cetak pertama di Asia Tenggara justru berasal dari Palembang yang dicetak pada tahun 1848. Mushaf Palembang ini kemudian dicetak ulang pada 1854 dan tersebar ke beberapa wilayah muslim di Nusantara. Demikian perjalanan panjang penulisan dan pencetakan Al-Quran di Indonesia, dari tradisi tulis tangan yang penuh keindahan hingga mushaf cetak modern yang kita kenal sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.